kau muncul bukan sebagai sosok yang mereka kenal dulu, tapi sebagai seseorang yang terlihat sangat berbeda. Wajahmu tenang, sorot matamu dalam, nada suaramu stabil, tidak lagi terburu-buru. Kau berbicara dengan penuh jeda, seolah setiap kalimatmu diisi oleh pengalaman ribuan luka yang tak pernah mereka tahu. Dan dari situ, mereka sadar bahwa kau telah berubah, bukan menjadi orang baru, tapi menjadi dirimu yang sebenarnya. Mereka mulai mengingat, satu persatu, betapa seringnya mereka meremehkanmu, betapa ringannya mereka mencibir langkahmu, mencampakkan hatimu, memutar balik niat baikmu menjadi kesalahan. Mereka ingat saat kau mencoba menjelaskan perasaanmu, dan mereka hanya menertawakan. Mereka ingat saat kau menangis, dan mereka hanya pergi. Dulu, mereka merasa menang, karena kau tampak lemah, karena kau memohon pengertian, karena kau terlalu tulus. Namun sekarang mereka takut. Bukan takut karena kau menjadi orang yang kejam, tapi karena tanpa perlu melakukan apa-apa, kau menjadi cermin bagi kesalahan mereka. Dalam dirimu yang bersinar, mereka melihat kegelapan mereka sendiri. Dalam ketenanganmu, mereka menemukan kegelisahan yang selama ini mereka sembunyikan. Ketika kau tidak membalas, mereka bingung. Ketika kau tidak menuntut maaf, mereka gelisah. Ketika kau tersenyum dengan damai, mereka justru merasa bersalah. Itulah hukum semesta. Ketika seorang jiwa yang telah terluka memilih untuk bangkit, maka semesta akan mengangkatnya tinggi. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi penanda. Penanda bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Bahwa hancur bukanlah akhir, tapi gerbang menuju kelahiran kembali. Kau telah lahir kembali, sahabat mata jiwa. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Kau menjadi pribadi yang tak lagi mencari tempat di hati orang lain. Karena kau telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Mereka melihatmu sekarang, dan mereka tahu bahwa semua kata-kata mereka dulu kini tak lagi berlaku. Karena kau bukan lagi versi yang mereka kenal. Kau telah melewati badai yang mereka bahkan tak sanggup bayangkan. Dan badai itu tidak mematahkanmu, justru memurnikanmu. Yang dulu kau tangisi, kini menjadi bahan bakar langkahmu. Yang dulu kau perjuangkan, kini tidak lagi penting. Yang dulu kau kejar, kini justru datang dengan sendirinya. Dan saat mereka mencoba kembali, saat mereka datang dengan wajah yang pura-pura tak bersalah, kau tak marah, kau juga tak menyambut. Kau hanya tersenyum dan melangkah pelan, karena hatimu sudah penuh, bukan kosong seperti dulu. Itulah yang membuat mereka takut. Kau tidak butuh mereka lagi. Kau sudah selesai dengan mereka, dan kau tidak menyimpan dendam sedikit pun. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang yang pernah menyakitimu, selain menyadari bahwa kau telah sembuh tanpa mereka, bahwa luka yang mereka buat tidak lagi menyisakan bekas, bahwa ketidakhadiran mereka tidak lagi mengurangi apapun dari hidupmu. Bahkan, luka dari mereka justru membuatmu menjadi sosok yang jauh lebih utuh dari sebelumnya. Dan itulah momen ketika cahaya dalam dirimu mulai menyilaukan, bukan karena ia menyakiti, tapi karena ia mengingatkan. Mereka tidak akan bilang secara langsung, tapi kau akan merasakannya. Sikap mereka berubah. Nada bicara mereka melembut. Tatapan mata mereka lebih rendah. Karena jauh di dalam hati mereka ada suara kecil yang berkata, "Aku salah terhadapnya." Tapi kau tak butuh itu. Karena pengakuan dari mereka tidak akan menambah nilai pada jiwamu yang telah tumbuh. Kau tidak lagi hidup untuk membuktikan siapa dirimu. Kau hanya hidup untuk menjadi dirimu sepenuhnya. Dan ketika kau berada di titik itu, maka semua bentuk balas dendam tak lagi punya tempat. Kau telah terlalu tinggi untuk membalas rendahnya perilaku orang lain. Kau tidak ingin mereka menderita. Tapi jika karma datang, kau tahu, itu adalah proses kehidupan. Dan kau pun tak akan menertawai mereka seperti mereka dulu menertawakanmu. Karena jiwamu telah belajar bahwa kasih sayang bukan untuk mereka yang baik saja, tetapi juga untuk mereka yang belum sadar. Dan kadang, keheninganmu adalah bentuk pendidikan spiritual paling tajam yang pernah mereka rasakan. Karena bukan teriakan yang membuat seseorang sadar, tapi kehadiran diam seorang jiwa